Selamat pagi semuanya, saya Rada Firyadharma dari kelas 11 TKJ SMK Nanda Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah infrastruktur jaringan, di mana kita menghubungkan ISP dengan HTBA dan lalu HTBA terhubung dengan HTB menggunakan fiber optik. Namun, karena saya sudah mengerjakan NRS untuk pelajaran 1 dan pelajaran 1 penilaiannya adalah mengambil pembuatan fiber optik, maka saya tidak memakai fiber optik. Oke. Lalu dari server Debian, kita akan membuat IP yaitu 178.165.0.0/18 ke router A. Lalu dilanjutkan ke AP dengan IP yang sama dan juga ke client hotspot. Lalu dari router A ke router B, kita akan membuat IP yaitu 10.50.48.0/20. Dan dari router B ke switch atau ke klien yang menggunakan kabel LAN, kita membuatkan IP 192.168.10.0/29. Kita akan menggunakan switch dan patch panel yang akan kita rakit di sebuah rack server. Mari kita lihat di video penyetingannya. Nah, kita mulai dengan penyetingan mikrotik. Kita membuat bridge untuk Ether 2 dan Ether 3. Kenapa Ether 2 dan Ether 3? Karena Ether 2 akan mengambil IP dari server DHCP Debian. Sedangkan Ether 3 akan menuju access point client hotspot. Dan mereka memiliki IP yang sama yaitu 178.165.0.0/18. Setelah itu, kita mengambil IP dari ISP menggunakan DHCP client agar lebih mudah dalam pengambilan IP dan secara otomatis terisi. Kita tambahkan IP yang akan menuju DHCP client di Debian dan access point menggunakan bridge. Mohon maaf, di sini terjadi sedikit kesalahan di mana saya terdisconnect dari mikrotik karena kabelan yang kurang terhubung. Nah, kita lanjutkan penyetingan. Lalu kita penyetingan gateway seperti biasa. Kita menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan untuk cadangan kita menggunakan 8.8.4.4. Lalu allow remote access agar kita bisa mengakses atau menyeting mikrotik ini dari berbagai perangkat. Kita lanjut ke bagian IP firewall. Di IP firewall kita menggunakan NAT dan mengubah exitnya menjadi masquerade agar IP yang awalnya IP kita adalah IP private bisa diubah menjadi IP public. Untuk out interface-nya kita memilih Ether 1 karena itu dari sumber ISP. Play, oke. Lalu kita ke IP roots. Nah, karena kita menggunakan DHCP client, maka sudah terbuat IP roots-nya. Jadi, kita bisa mengetesnya dengan melakukan ping 888 di new terminal. Nah, di sini kita sudah mendapatkan atau terhubung dan bisa mengeping ke arah server Google. Lalu kita pindah ke bagian routing yaitu OSPF agar di setiap klien dengan IP berbeda kita bisa saling mengeping atau saling terhubung. Kita buat IP yang berada di bridge atau IP 178.165.0.0/18
Dan jangan lupa kita menggunakan juga dua router. Di router kedua kita menggunakan IP 10.50.48.0/20. Kita tambahkan di address, kita pilih interface-nya adalah Ether 4 karena itu yang akan terhubung ke router kedua. Like, oke. Nah, di bagian SPF kita tambahkan lagi IP yang akan terhubung ke router 2 yaitu 10.50.48.0/20. Nah, untuk penyetingan di router satunya sudah selesai. Nah, setelah penyetingan pada MikroTik 1 selesai, kita pindah ke bagian Debian. Di sini saya menggunakan Debian Physics sebagai servernya menggunakan laptop Diki. Nah, hal pertama yang saya lakukan di Debian ini saya membuat interface. Kenapa di sini saya sudah tahu interface-nya apa? Karena saya menggunakan laptop Diki, saya diberitahu oleh Diki. Namun jika kalian tidak tahu interface di fisik Debian atau OS Debian itu apa, kalian bisa mengeceknya di IPA atau ifconfig. Nah, di sini kita membuat auto np1 karena auto np1 itu adalah fisik interface fisik dari servernya. Lalu ifs np 0 init static kita buat address sesuai dengan bridge tadi, tapi kita menggunakan 0.2 karena 0.1-nya adalah gateway. Lalu netmasknya di sini 255.255.192.0. Itu bisa kalian hitung sendiri atau menggunakan website IP Calculator. Setelah itu kita reset interface. Nah, kalau begitu sudah selesai. Selanjutnya kita install DHCP servernya. Bisa dilihat kodenya adalah apt strip get spasi install spasi isc strip dhcp strip server. Jika muncul seperti ini gagal, maka ada sesuatu yang salah dari Debian server kita. Bisa itu DNS-nya tidak terdetek atau masalah di interface-nya. Nah, di sini saya coba lagi untuk update, namun karena ini fisik, seharusnya sudah diupdate. Nah, lalu saya mencoba ping 888. Nah, di sini bisa dilihat kalau saya tidak bisa memping 888. Berarti ada masalah pada bagian DNS-nya. Kita bisa masuk ke nano/etc/resolve.conf untuk melihat bagian IP DNS. Nah, di sini saya merubah IP DNS-nya menjadi 8888 atau IP DNS Google. Nah, di sini kita masih belum mendapatkannya. Berarti masih ada kesalahan pada bagian Debian-nya. Di sini saya kurang paham untuk penyelesaian masalahnya. Jadi saya sedikit meminta bantuan Diki karena dia lebih paham Debian dan posisinya saya menggunakan laptop dia, di mana dia pasti sudah lebih paham mengenai laptopnya sendiri.
sudah di sini eh, DHCP servernya sudah terinstall. Untuk memastikan lagi kita bisa menggunakan kode yang sama yaitu apt stripget spasi install spasi isc strip DHCP strip server untuk memastikan jika hasilnya 000 maka DHCP server kita sudah terinstall. Nah, di sini kita bisa menghilangkan tanda pagar atau SU. Jadi kita bisa mengedit di sini. Kita sesuaikan dengan IP yang tadi kita buat di Mikrotik 1 yaitu 178.165.0.0/18. Nah, subnetnya adalah 178.165.0.0. Lalu bagian netmasknya adalah 255.255.255.192.0. Untuk range IP-nya, karena kita menggunakan slash 18, kita memiliki banyak range IP, yaitu 178.165.0.2 sampai 178.165.63.254. Nanti di bagian option domain name server kita menggunakan DNS Google yaitu 888 dan cadangannya 88.44. Untuk bagian domain name saya tidak merubahnya dan saya membiarkannya tetap sama seperti settingan awal. Lalu di bagian subnet mask kita menggunakan 255.255.192.0 karena itu subnet plus dari slash 18. Nah, di bagian option router itu kita menggunakan gateway yang kita buat di Mikrotik pertama yang berarti adalah 178.165.0.1. Di bagian option broadcast address itu kita menggunakan IP terakhir yang dari range-nya yaitu 255 yaitu 178.165.63.255. Default list time-nya tidak saya ubah dan max list time-nya juga tidak saya ubah. Untuk selanjutnya, kita membuat hal yang sama seperti di atas. Kita bisa mengetikkan ulang subnet 178, namun kita menggunakan IP yang akan terhubung ke switch dan PIS panel yaitu 192.168.10.0/29 di mana slash 29 itu memiliki subnet mask yaitu 255.255.255.248 dan range-nya itu sedikit sekali hanya 192.168.10.2 sampai 192.168.10.6. Di bagian option domain name server kita membuat IP DNS yang sama seperti di atas yaitu menggunakan DNS Google. Uh, Tadi setelah kita menambahkan netmasknya jangan lupa menggunakan buka tutup kurawal agar bisa terdeteksi. Di bagian option subnet masknya sama seperti di atas yaitu netmasknya yaitu 255.255.255.248. Di option routersnya kita menggunakan gateway yaitu 192.168.10.1.
Di bagian option broadcast kita menggunakan 192.168.10.7 karena itu adalah IP terakhir dari slash 29 yang bisa digunakan. Setelah itu kita tambahkan default list time dan max list time sama seperti di atas. Saya menggunakan sama karena saya tidak tahu ingin memberi batasan waktunya selama apa. Setelah selesai, jangan lupa kita menggunakan tutup kurung kurawal agar bisa terdeteksi. Nah, jika sudah selesai semua, kita bisa Ctrl X lalu ya untuk men-save-nya. Dan setelah itu kita bisa pergi ke bagian default ISC DHCP server untuk menambahkan interface V4-nya yaitu NP1 sesuai dengan interface yang tersedia di fisik atau OS. Di sini karena adalah NPS 0, nah kita tambahkan NPS 0 di interface V4. Setelah itu kita bisa merestart ISC DHCP server ini untuk ngetesnya. Nah, jika begitu maka ISC DHCP server kita sudah benar atau sudah berhasil disetting. Nah, untuk terhubung ke access point, kita bisa menggunakan kode atau komen nano slash etc slash systemctl scstl dot conf. Nah, di bagian net IP4 tuh bisa kita hapus tanda. Nah, lalu kita membuat DHCP relay agar di router 2 dan access point bisa mendapatkan IP yang sama dengan DHCP server Debian yaitu 178.165.0.0/18. Setelah itu, kita membuat DHCP server untuk bridge yaitu ke access point atau Ether 3. Kita memilih interface-nya bridge, kita next, next. Untuk bagian sertifikat tadi, jika tidak memiliki, maka tidak usah dibuat. Di bagian hotspot kita menggunakan hotspot setup juga dan tentunya menggunakan bridge karena access point terhubung ke Ether 3 yang Ether 3 merupakan slave dari bridge. Nah, di sini mohon maaf saya terdisconnect lagi. Kita pilih bridge. Next, next, next. Untuk bagian tadi, jika tidak memiliki sertifikat, maka bisa di skip, dipilih non, atau kita kosongkan. Di DNS name atau DNS itu kita bebas membuatnya. Di sini saya membuat viria.com dengan username admin dan password yang kosong. Nah, setelah itu kita membuat user profile. Di sini agar bisa teridentifikasi siapa yang menggunakannya. Namanya di sini sebenarnya bebas, namun karena ini untuk ujian praktek, saya menggunakan uprak underscore nomor absen saya yaitu 4. Apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian access point. Di sini kita menggunakan access point bermerek Tenda, yaitu access point milik Christopher. Nah, di sini bisa kita lihat terjadi kesalahan di awalnya karena kabelnya yang kurang tercolok di bagian access point dan mikrotik. Jadi di bagian access point kita tidak bisa
mendapatkan IP dari DHCP yang tadi sudah kita buat. Nah, di bagian access point, di sini sudah terlihat semuanya sudah ada lagi karena saya sudah mengganti LAN yang awalnya bisa dibilang kurang bagus menjadi LAN yang lebih bagus. Nah, di sini untuk access point-nya kita menggunakan dynamic IP, yaitu DHCP server dari router. Nah, untuk WiFi name-nya kita tetap saja, saya tidak mengubahnya. Namun untuk bagian WiFi password saya mengubahnya. Jadi admin hashtag 1234. Save, kita save. Kita pilih dynamic IP. Di sini. Nah, di sini bagian hotspotnya sudah terlihat dan kita coba hubungkan dengan laptop. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini saya balik ke awal karena saya tidak terhubung-hubung ke hotspot di bagian laptop. Nah, saya melihat passwordnya, ternyata passwordnya reset dan berubah menjadi password seperti awal, yaitu QWERTY 7841. Nah, di sini sedikit kabelnya kurang tertekan, makanya dynamic servernya kurang terdetek. Di sini saya mencoba mengganti kabelannya lagi untuk mencari kabelan yang lebih bagus. Oh iya, untuk di access point ini kita bisa masuk ke websitenya menggunakan IP eh, default. Di sini IP defaultnya adalah 192.168.0.1. Nah, di sini one IP-nya sudah terdetek 178.165.0.3. Nah, default gateway-nya juga sudah. Nah, untuk mengetesnya, di sini saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan HP. Itu saya coba masukkan IP, username dan passwordnya. Sebentar. Nah, di situ bisa terlihat
Saya menggunakan OBS untuk merekam, jadinya tuh saya menggunakan admin, username admin tanpa password, username uprak underscore 4 tanpa password. Nah, di sini saya sudah terhubung, handphone saya sudah terhubung dengan access point, bisa dilihat. Nah, untuk mengetesnya saya mencoba menonton video di YouTube. Apakah bisa terakses dengan jaringan yang sudah disediakan oleh access point? Nah, bisa dilihat di sini saya bisa mengakses YouTube. Nah, namun untuk lebih memastikannya, saya mencoba menonton satu video. Nah, di situ saya sudah bisa mengaksesnya dan menonton video tersebut menggunakan access point. Dan di sini kondisinya saya mematikan data seluler saya, sehingga sudah pasti saya hanya menggunakan eh, jaringan yang terhubung dari access point. Bisa dilihat ya, data seluler saya di situ ternonaktif. Nah, di situ saya bisa menonton live streaming gamers. Nah, sini untuk bagian akses poinnya sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan melakukan perakitan di bagian rack server. Nah, di sini saya mulai merakit rack servernya. Di rack server ini akan terdiri dari switch, pitch panel, lalu dua mikrotik dan access point. Lalu ada server Debian dan juga client. Fungsi rack server ini adalah menampung berbagai jenis alat, contohnya seperti yang tadi saya sebutkan switch, router, pitch panel dan lain-lain. Nah, itu adalah fungsi rack server ini, yaitu menampungnya atau sebagai tempat eh, pembuatan sebuah infrastruktur utama jaringan. Untuk ketinggiannya kalian bisa sesuaikan, namun di sini saya menggunakan ketinggian kalau tidak salah itu 17. Bisa dilihat videonya di sini. Saya merakit mulainya dari switch, lalu nanti di bagian pitch panel saya memulainya dengan membuat kabelnya. Nah, di bagian pitch panel itu kita untuk membuat kabelnya bisa melihat warna-warna yang sesuai. Di sana ada urutannya, misalnya kelas A tuh IP-nya warnanya adalah hijau putih hijau, lalu oranye putih oranye. Nah, kita bisa lihat di bagian pitch panelnya.
Nah, kurang lebih pada akhirnya infrastruktur jaringan yang kita buat akan seperti ini. Ada dua router, access point, switch, dan pitch panel yang terhubung ke klien dan server Debian. Itu aja pakai drive sama. Yang lain habis kalau kayak Nah, kurang lebih praktek kelas 11 TKJ di SMK Ananda seperti itu. Infrastruktur yang kita buat menggunakan seluruh mata pelajaran. Kecuali yang awalnya harusnya menggunakan fiber optik, namun karena saya menggunakan sudah mengerjakan NRS, jadinya saya tidak membuat fiber optik. Sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.